Bab 2411 Raisonian tak tahu malu. Meskipun Hirai berada di 30 teratas papan peringkat ilahi, Levi dengan mudah menyingkirkannya. Meskipun dia tidak menggunakan teknik golem besi, dia masih lawan yang tangguh yang tidak bisa dibunuh oleh Queenie setelah melepaskan lebih dari 10 serangan. Namun, semua orang terkejut ketika Levi melenyapkannya hanya dengan satu pukulan. Queenie merinding saat melihat Hirai hancur di depannya. Saat itulah dia mengingat kata-kata ayahnya tentang Levi yang spesial. Yang dia butuhkan hanyalah satu pukulan. Dan pukulan itu pasti milik ujung atas papan peringkat ilahi. Jadi, itulah yang ayah bicarakan. Levi sebenarnya memiliki kekuatan yang setara dengan prajurit tingkat atas di papan peringkat ilahi. Jelas, saya keliru tentang dia dengan tidak menyadari betapa kuatnya dia. Namun, apakah itu cukup? Tapi sekarang, dia menghadapi Kuroki, yang setara dengan petarung peringkat atas dari papan peringkat ilahi dan brigadir ilahi. Terlebih lagi, Kuroki baru saja mengalahkan semua orang di papan peringkat ilahi dengan teknik golem besi miliknya. Tidak peduli seberapa kuat Levi, dia mungkin saja termasuk dalam 100 teratas dari papan peringkat ilahi. Sayangnya, jurang pemisah antara kekuatan mereka terlalu besar. Sebenarnya, kemampuan Levi mungkin jauh di belakang Hirai juga. Hanya saja Hirai tidak siap dan meremehkan Levi. Oleh karena itu, dia terbunuh sebelum dia bisa menyerang dengan teknik golem besi. Jika dia berhasil melakukannya, Levi pasti akan terbunuh. Sayangnya, tidak ada yang berubah. Meskipun saya terkejut, Levi akan tetap mati. Pembunuhan Hirai oleh Levi malah membuat Kuroki marah. Ketika dia melihat muridnya terbunuh, dia bereaksi seperti orang gila. Ledakan. Kuroki melepaskan aura yang menghancurkan bumi. Beraninya kau membunuh muridku. Anda bahkan menyergapnya sebelum dia bisa menggunakan teknik golem besi. Anda tidak menunjukkan kehormatan dengan serangan mendadak itu. Orang erudi benar-benar tercela, raung Kuroki. Tanpa berkata-kata, Levi menjawab sambil tersenyum. Bisakah kamu menjadi lebih tak tahu malu dari itu? Apa yang kamu maksud, penyergapan? Bukankah kita baru saja bertarung di tempat terbuka? Hanya karena dia tidak menggunakan teknik golem besi, kamu menuduhku melakukan serangan mendadak. Kalian benar-benar aneh. Apakah saya perlu mengikuti semua aturan Anda? Ini adalah pertempuran sialan sampai mati. Apakah saya masih perlu mengingatkannya untuk menggunakan teknik golem besi? Sebenarnya, haruskah saya menunggu dia memukul saya sebelum dianggap adil? Levi sangat kesal. Ini sangat khas dari Raisonians. Setiap kali ada kontes atau pertempuran sampai mati, mereka akan menetapkan segala macam aturan untuk mengalihkan kesalahan. Bagaimana saya bisa dianggap curang sekarang? Kamu hanya tercela. Levi menyeringai. Kuroki sangat marah. Dia baru saja kehilangan muridnya dan kemudian diejek oleh Levi. Hari ini tidak diragukan lagi akan menjadi hari kamu menarik nafas terakhirmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda level 7 dari teknik golem besi. Kuroki meraung. Teknik golem besi memiliki total 9 level dengan level 9 sebagai yang tertinggi. Jarang ada orang yang mencapai level 7. Oleh karena itu, hampir tidak ada yang berhasil mencapai level 8 dan level 9. Oleh karena itu, dianggap luar biasa bagi Kuroki untuk mencapai level 7 dalam waktu sesingkat itu. Namun demikian, dia masih belum sepenuhnya akrab dengannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa melepaskannya setiap 10 hari sekali tanpa membahayakan dirinya sendiri. Selama dia merobohkan para prajurit dari papan peringkat ilahi, level tertinggi yang dia gunakan adalah level 5. Itu saja sudah cukup untuk memusnahkan semua orang. Hanya ketika menghadapi Edmund dan Dragofriar dia menggunakan level 6. Tidak ada seorang pun di papan peringkat ilahi yang bisa memaksanya menggunakan level 7. Kemudahan bagaimana dia mengalahkan semua orang adalah alasan mengapa Edmund dan semua orang sangat takut padanya. Namun, setelah provokasi Levi, dia telah melepaskan level 7 dari teknik golem besi dalam kemarahannya. Bab 2412 level 7 teknik golem besi. Dia ingin memastikan bahwa dia membunuh Levi tanpa meninggalkan apapun secara kebetulan. Tingkat 7. Queenie tersentak saat ketakutan memenuhi matanya. Level 6 sudah cukup untuk membuat Edmund depresi. Seberapa kuatkah level 7? Aku tidak bisa membayangkannya. Banyak yang berkomentar bahwa ketika Kuroki melepaskan level 7 dari teknik golem besi,
dia mampu berdiri berhadapan dengan prajurit peringkat atas dari papan peringkat ilahi dan brigadir ilahi. Bahkan, peluangnya bahkan berpihak padanya untuk menang. Levi benar-benar tahu bagaimana memprovokasi seseorang mengingat betapa marahnya Kuroki. Queenie sudah bisa membayangkan bagaimana Levi akan mati. Ledakan. Saat Kuroki melepaskan level 7 dari teknik golem besi, aura menakutkan memenuhi sekeliling. Langit biru jernih tiba-tiba berubah gelap dengan awan badai berkumpul. Saat angin kencang mulai bertiup, ia melemparkan pasir dan batu ke udara. Bahkan, sepertinya Northampton akan ditelan bencana. Selanjutnya, badai petir turun ke kota. Adapun Kuroki, pakaiannya robek ketika setiap otot di tubuhnya mulai memompa, mengubahnya menjadi sosok berotot yang robek. Raisonian setinggi 1,5 meter menjadi raksasa setinggi 2 meter. Yang paling penting, tubuhnya telah berubah menjadi emas. Seolah-olah tubuhnya terbuat dari emas tetapi 1000 kali lebih kuat dari elemennya. Di sekitar tubuhnya, 7 sinar cahaya muncul untuk menunjukkan bahwa dia berada di level 7 teknik golem besi. Mendering, mendering. Setiap kali dia bergerak, suara logam yang tajam akan terdengar. Ledakan, ledakan. Setiap langkah yang dia ambil akan menyebabkan tanah retak. Pada saat itu, Queenie bisa merasakan aura mengerikan yang mirip dengan Divine Brigadier. Itu adalah tanda malapetaka yang akan datang. Kekuatan seperti itu, kekuatannya adalah kelas di atas apa yang dia gunakan untuk bertarung dengan Edmund dan Dragofriar. Pada saat itu, Kuroki akan membunuh semua orang di jalannya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kamu benar-benar beruntung menjadi orang pertama yang mati di bawah teknik golem besi level 7. Kuroki tersenyum licik. Melihat Levi, Kuroki sudah membayangkan kerangkanya. Oh tidak, dia akan dibunuh. Queenie tidak berani melihat. Pada saat itu, teknik golem besi Kuroki dianggap sebagai baju besi yang paling tak tertembus di dunia. Baik Skyward Sword maupun Terra Blade tidak dapat merusaknya. Selanjutnya, serangan teknik golem besi tak terkalahkan. Itu memiliki kekuatan mentah yang tak terbayangkan dan kemampuan menusuk yang menghancurkan. Akibatnya, ia mampu menghancurkan apapun di jalurnya. Mati. Meluncurkan serangannya dengan kecepatan kilat, Kuroki melemparkan pukulan yang menghancurkan bumi ke arah tubuh Levi. Dentang. Suara gemuruh terdengar. Detik berikutnya, baik Kuroki maupun Queenie tercengang. Hasilnya tidak seperti yang mereka harapkan. Levi tidak meledak atau berubah menjadi kabut darah dan bubur. Bahkan, tidak ada goresan sama sekali padanya. Dengan ekspresi tenang, dia tersenyum. Seolah-olah serangan yang menghancurkan itu hanya menggelitik baginya. Kuroki tercengang. Tidak dapat menerima apa yang telah terjadi, dia mulai menghujani tubuh Levi. Dentang, dentang, dentang. Dengan tubuh golemnya, dia melepaskan rentetan pukulan ke arah Levi. Namun, dia merasa seolah-olah dia sedang meninju golem lain dan hampir tidak bisa melukai Levi. Meskipun terkena ratusan pukulan, Levi tetap tidak terpengaruh. Akibatnya, keputusasaan dalam diri Kuroki tumbuh. Tiba-tiba, Levi menyatakan, giliranku. Bab 2413 satu pukulan untuk mengakhiri golem. Ini tidak mungkin. Komposisi tubuh Levi tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa tetap tanpa cedera di bawah serangan brutal seperti itu? Apakah tubuhnya bahkan lebih kuat daripada golem yang tidak bisa dihancurkan? Queenie membuat kesimpulan. Tubuhnya terbuat dari apa? Kenapa dia belum mati? Ini tidak mungkin. Aku pasti sedang bermimpi. Tidak ada yang tidak bisa dihancurkan oleh teknik golem besi. Bahkan tubuh tak tertembus Dragofriar tidak bisa menahannya. Dan itu dianggap sebagai teknik armor yang paling ekstrim. Bahkan teknik armor rahasia Edmund dari The Cardinal Hall berhasil dibobol. Jadi bagaimana Levi melakukannya? Ini tidak mungkin. Sebelum Queenie bisa pulih dari keterkejutannya, Levi telah bergerak. Hah? Saat Kuroki merasakan serangan Levi yang akan datang, dia panik dan menatap Levi dengan tidak percaya. Sepertinya Levi adalah ahli dalam pertahanan. Atribut pertahanannya lebih kuat daripada tubuh tak tertembus Dragofriar. Faktanya, itu tampak lebih bersinar dari tubuh golemku. Kuroki segera mundur untuk membuat perubahan pada strateginya. Sinar cahaya yang memancar dari tubuhnya mulai bersinar dengan intensitas yang lebih besar. Pada saat yang sama, dentang logam terdengar tanpa henti. Saat aura menakutkan menyelimuti tubuhnya, 7 sinar cahaya yang dia pancarkan mulai berkilau. Itu tampak seolah-olah dia memancarkan gelombang emas.
Dia mencoba memaksimalkan potensi pertahanan tubuh golemnya. Dengan menyalurkan semua energinya ke atribut pertahanannya, dia telah membentuk perisai yang tak tertembus. Dari jauh, dia tampak seperti malaikat yang bersinar. Ayo, mari kita lihat bagaimana kamu bisa menghancurkan tubuh golemku. Kuroki tertawa terbahak-bahak. Queenie tercengang. Pada saat itu, Kuroki mirip dengan penampilan ayahnya 2 hari ketika dia kembali ke rumah. Selama waktu itu, Brigadir Ilahi baru saja selesai meminum pil suci. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Sementara itu, Kuroki memandang rendah serangan Levi, karena dia tidak merasa itu adalah ancaman sama sekali. Ledakan. Levi mendaratkan pukulannya tepat di tubuh golem level 7 Kuroki. Dentang. Seolah-olah Levi telah meninju elemen terkuat di bumi, tubuh golem tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Huff. Bukankah saya mengatakan bahwa serangan Anda akan sia-sia? Tidak akan mudah bagimu untuk menghancurkannya. Tidak. Tiba-tiba, Kuroki melihat tubuhnya mulai retak. Satu persatu, retakan muncul di sekujur tubuhnya. Mereka mulai tumbuh lebih padat sementara lubang tumbuh lebih luas. Tubuh Kuroki mulai hancur sedikit demi sedikit tepat di depan matanya sementara suara retak terdengar di telinganya. Bahkan, dia bahkan bisa merasakan kepalanya pecah. Tidak berdaya untuk melakukan apapun, pembukaan bertahap dari malapetaka yang akan datang adalah siksaan terbesar yang bisa diderita seseorang. Pada saat itu, Kuroki menjerit kesakitan. Ark. Dia sudah menangis air mata ketakutan. Retakan di tubuhnya terus meningkat dan menjadi lebih besar sementara suara yang mereka buat semakin keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah beberapa gemuruh, ledakan-ledakan tiba-tiba terdengar. Kedengarannya seperti semangka meledak. Dengan itu, Kuroki pergi dengan cara yang lebih menyedihkan daripada muridnya. Paling tidak, masih ada sisa kabut darah dari Hirai, sedangkan Kuroki tidak ada yang tersisa setelah tubuh golemnya meledak. Meluruskan pakaiannya, Levi dengan jelas berkomentar, hanya itu saja. Ini tentu saja jauh lebih kuat daripada penjara kegelapan. Keterampilan Levi terus meningkat, dan dia sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Apapun yang tidak sekuat penjara kegelapan tidak akan menarik minatnya. Apakah ada orang yang memiliki golem level 9 untukku mencoba pukulanku? Levi sangat menantikan kesempatan itu. Bahkan dengan golem level 7, Kuroki dengan mudah dikalahkan oleh Levi hanya dengan satu pukulan. Dan begitulah teknik golem besi dikalahkan dan Kuroki kalah. Levi kemudian berbalik ke arah Queenie. Jadi apa yang Anda pikirkan? Bab 2414 Golem tingkat 9. Apa? Erem. Benar-benar terkejut, Queenie memuntahkan omong kosong. Sulit dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Dia telah melihat dengan matanya sendiri Levi menghancurkan golem level 7 dengan satu pukulan. Kekuatan sejatinya sebenarnya tidak terbayangkan. Akhirnya, dia mengerti mengapa ayahnya ingin menikahkannya dengan Levi dengan cara apapun. Bukan karena Levi hanyalah alat untuk memiliki anak-anak berbakat. Sebenarnya, itu hanya karena seberapa kuat dia. Dia begitu kuat sehingga dia tidak punya lawan. Tidak heran ayah saya mengirim saya ke sini untuk mengamati betapa istimewanya dia. Juga, baik Levi dan Mia telah menyebutkan bahwa ayah dipukuli habis-habisan oleh Levi. Sepertinya itu juga benar. Mengingat Levi bisa melenyapkan Kuroki dengan satu pukulan, dia pasti lebih kuat dari ayah. Sekarang jelas bahwa yang tak terkalahkan bukanlah ayah, tapi Levi. Akhirnya, Queenie dapat menghubungkan semua titik dan menyadari bahwa Levi mengatakan yang sebenarnya sepanjang waktu. Selain masalah reruntuhan, dia selalu benar. Faktanya, apa yang dia katakan tentang reruntuhan itu mungkin benar. Hanya saja dia membuat keputusan penilaian yang salah. Saat itu, dia bahkan menyatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan dia akan menangani masalah apapun yang muncul sebagai pelindung Erudia. Namun, tidak ada yang menganggapnya serius. Jelas, dia mengatakan yang sebenarnya. Ayah pasti sudah tahu tentang kekuatan Levi yang sebenarnya, itu sebabnya dia bersikeras agar aku menikahi Levi demi kebaikanku sendiri. Dengan kekuatan seperti itu, tidak pantas bagi Levi untuk hanya memiliki seorang istri dan seorang putri. Bahkan, seseorang yang mendominasi seperti dia harus berpoligami. Akulah yang tidak layak untuknya. Queenie terus tetap shock. Sementara itu, Levi telah mengambil manual rahasia berjudul Teknik Golem Besi dan mulai mempelajarinya. Pada saat yang sama,
tubuhnya mengalami perubahan yang cepat. Saat sinar keemasan mengalir melalui tubuhnya, itu tampak seperti transparan. Queenie bisa melihat dengan mata telanjang cairan logam emas yang mengalir melalui dirinya. Pada saat yang sama, asap keluar dari kepalanya. Tingkat 1. Tingkat 2, tingkat 7, tingkat 8, tingkat 9. Bas. Tubuh Levi mulai bergetar saat rona emas bersinar dari tubuhnya. Pada level tertinggi teknik golem besi, komposisi tubuh seseorang tidak berubah. Sebaliknya, perisai emas melilit tubuh untuk memberikan perlindungan. Hanya saja belum ada yang mencapai keadaan ini sebelumnya dan tidak memiliki kesempatan untuk memahaminya. Dalam jangka waktu yang singkat, Levi telah sepenuhnya memahami level tertinggi dari teknik golem besi. Tidak buruk. Dia memuji dengan sungguh-sungguh. Queenie melongo tak percaya. Pada saat ini, Levi bahkan tidak membutuhkan teknik sebelumnya. Dengan teknik golem besi saja, itu sudah cukup baginya untuk menjadi tak terkalahkan. Ayahku dan Kaisar Kegelapan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya. Setelah itu, Levi melanjutkan manual untuk teknik golem besi. Dia ingin menemukan seseorang dengan potensi sehingga dia bisa menyerahkan tekniknya. Namun, murid-muridnya saat ini tidak dalam pertimbangan. Sementara itu, semua orang sedang menunggu kabar setelah Kuroki memasuki Northampton. Meski menunggu lama, mereka tidak melihat Kuroki meninggalkan Northampton. Bahkan, dia juga tidak meninggalkan kediaman Levi. Pasti ada yang salah. Queenie berada di peringkat ke-10 di papan peringkat ilahi, dan Kuroki mengalahkannya dalam waktu kurang dari 1 menit. Sekarang setengah jam telah berlalu, mengapa tidak ada gerakan? Apakah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi? Edmund, Kirin, Floyd, dan yang lainnya bersembunyi di suatu tempat di Northampton. Ketika dia tidak melihat Kuroki pergi, Edmund mulai mengkhawatirkan adiknya. Apakah Kuroki melakukan sesuatu padanya? Saat pikiran itu terlintas di benaknya, Edmund bergegas ke rumah Levi bersama-sama dengan yang lain. Namun, ketika mereka tiba, mereka disambut oleh keheningan dan pemandangan Queenie tergeletak di tanah. Di mana mereka? Edmund bertanya. Mati. Di sana. Queenie menunjuk ke jejak sisa darah. AB 2415 Levi membunuh mereka. Apa? Saat kata-kata Queenie jatuh, semua orang tercengang. Faktanya, pernyataannya membuat mereka semua hampir kehilangan akal. Mati. Kuroki dan Hirai sudah mati. Dan mereka bahkan mati dengan kematian yang mengerikan dengan tidak ada yang tersisa dari mereka. Itu tidak mungkin. Ini benar-benar aneh. Bagaimana mungkin mereka bisa mati? Itu adalah sesuatu yang mereka tidak bisa percaya. Mereka hanya pergi untuk melenyapkan kesalahan seorang gadis ini, namun mereka akhirnya mati. Dia sudah terluka parah sekarang, membuatnya jelas bahwa dia dikalahkan dalam satu gerakan. Karena itu, dia tidak mungkin membunuh mereka. Bagaimana itu mungkin? Karena itu, tidak ada yang percaya padanya. Tapi kemudian, jika mereka tidak mati, di mana mereka? Perhatian seluruh dunia tertuju pada Hampton Utara dan kediaman Levis. Sejak Kuroki dan muridnya datang, mereka tidak pernah pergi. Jadi, kemana mereka pergi? Temukan mereka. Cepat dan cari mereka. Semua orang mulai mencari di Manor Levi, membalik-balik tempat itu. Zoe bahkan berburu di area tersembunyi di Manor. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukan siapapun. Tidak ada tanda-tanda Kuroki atau Hirai. Mereka yang menunggu di luar juga tidak menemukan jejak mereka, jadi mereka tidak pergi sama sekali. Mereka pasti ada di sini. Azure Dragon menegaskan. Bagaimana ini mungkin? Kemana mereka pergi? Mereka tidak mungkin menghilang begitu saja, bukan? Kebingungan tertulis di semua wajah mereka. Hanya ada 4 dari mereka di sini, termasuk Levi, dan 2 dari mereka masih dalam pelatihan soliter. Apakah Kuroki menghilang begitu saja? Di mana mereka, Queenie? Di mana tepatnya mereka? Edmund menuntut dengan panik. Mereka di sini. Berapa kali aku harus mengulanginya sebelum kalian percaya padaku? Queenie menjawab dengan putus asa. Hah? Jangan bilang kamu serius tentang itu. Petik 2. Iya, mereka sudah mati. Mereka benar-benar mati seperti paku pintu. Mereka dihabisi hanya dengan 2 pukulan. Queenie bersikeras. Pada saat itu, semua orang tidak punya pilihan selain mempercayainya. Satu-satunya hal yang tersisa di hadapan mereka hanyalah genangan darah besar dan beberapa sobekan pakaian. Lihat potongan-potongan ini.
Pola pakaian dan pedang samurai yang patah ini, itu milik Kuroki dan muridnya. Mendengar itu, semua orang mulai meneliti darah dan sisa-sisa di tanah. Samar-samar mereka bisa mengatakan bahwa sisa-sisa itu milik Kuroki dan muridnya, membuktikan bahwa mereka benar-benar mati. Setelah mengetahui fakta itu, mereka semua merasa seolah-olah disambar petir dan hampir pingsan satu demi satu. Semuanya masih terasa seperti mimpi. Mereka begitu kuat, namun mereka hancur. Mengesampingkan Kuroki, jika Hirai menggunakan teknik golem besi untuk mencapai level 4, dia pasti bisa meninggalkan Erudia dengan selamat. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikannya, apalagi Kuroki, yang telah mencapai level 7. Tidak ada yang bisa membahayakan tubuh instruksinya yang seperti golem, bahkan Dakson, apalagi membunuhnya. Tapi sekarang, kebenaran berdarah ada di depan mata kita, keduanya benar-benar mati, dan itu fakta yang tak terbantahkan. Tidak peduli seberapa hebat teknik golem besi yang konon, mereka tidak dapat disangkal mati. Selanjutnya, sebuah pertanyaan muncul di benak semua orang, siapa yang membunuh Kuroki dan muridnya? Tidak mungkin Kuini, ya. Itu tidak mungkin. Meskipun dia berada di peringkat 10 besar di papan peringkat ilahi, dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh mereka berdua. Siapa itu? Siapa yang membunuh Kuroki? Mereka tidak bisa membayangkan siapapun yang bisa melakukan itu. Bahkan Edmund tidak memiliki firasat siapa yang sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Kuini. Dia pasti menyaksikan mereka berdua dibantai, jadi dia pasti tahu siapa pelakunya. Kami juga ingin tahu, siapa yang membunuh mereka, Nona Kuini. Selain itu, kamu bahkan terluka sangat parah. Petik 2. Mereka semua ingin tahu siapa sebenarnya yang memusnahkan kedua pria itu. Dengan ratusan mata tertuju padanya, Kuini terkekeh dan mengarahkan pandangannya pada Levi dari jarak dekat. Itu dia, dia menyatakan. Hah, dia, Levi. Semua orang mengalihkan pandangan mereka pada Levi karena terkejut. Yup, akulah yang membunuh mereka, Levi mengakui. Ledakan, seolah-olah sebuah bom dijatuhkan ke kerumunan. Waktu tampaknya terhenti, dan semua orang terdiam. Bab 2416 Web Gelap yang Menakutkan. Apakah Levi yang membunuh mereka? Levi Garrison, yang menempati peringkat 1000 di papan peringkat ilahi, membantai Kuroki, yang hampir menempati peringkat pertama. Bagaimana mungkin? Itu benar-benar tidak masuk akal. Semua orang di sana tidak percaya bahwa Levi adalah orang yang membunuh kedua pria itu. Tidak ada yang percaya itu bahkan sedikit pun. Oh, saya mengerti sekarang. Semuanya, datang ke sini dan dengarkan aku. Edmund melanjutkan untuk mengumpulkan semua orang di sekitarnya. Apa yang terjadi di sini, Tuan? Jangan bilang itu benar-benar Levi yang membunuh mereka. Seseorang bertanya. Itu pertanyaan bodoh, karena itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa membunuhnya? Haha, jauh lebih masuk akal jika kakakku membunuhnya daripada Levi yang melakukannya. Edmund langsung membantahnya. Lalu, apa yang terjadi di sini? Mata semua orang tertuju padanya. Kuroki pasti telah mengalahkan adikku. Itu terlihat dari luka yang dideritanya. Dengan kata lain, Kuroki dan muridnya lebih unggul dari semua petarung di papan peringkat ilahi di Erudia. Jika masalah ini terungkap, itu akan menjadi penghinaan besar bagi Erudia. Edmund menyimpulkan. Setelah mendengar itu, yang lain mengangguk setuju. Jika itu benar-benar terjadi, masing-masing dari kita tidak akan bisa mengangkat kepala lagi. Bagaimanapun, kemuliaan atau rasa malu akan menjadi sentimen bersama di antara kita semua. Pada akhirnya, Erudia akan ditaklukkan oleh Raisonia dan kehilangan martabatnya. Edmund menatap mereka dan mempertahankan, sebagai Erudian, tidak seorang pun dari kita ingin melihat hal seperti itu terjadi, bukan? Aku yakin itu juga berlaku untuk para tetua kita yang hidup dalam pengasingan, seperti orang yang mematahkan pedang Skyward hanya dengan 2 jari. Apa yang akan mereka pikirkan jika mereka mengetahui masalah ini? Mereka pasti akan membunuh Kuroki agar dia tidak bisa meninggalkan Erudia hidup-hidup. Yang lain menjawab, iya, oleh karena itu, pasti seorang penatua penyendiri yang membunuhnya. Meskipun teknik Iron Golem adalah teknik yang tak tertandingi, Kuroki hampir tidak bisa menggunakan teknik level 7 dan belum menguasainya. Jadi, dia tidak benar-benar tidak bisa dihancurkan seperti golem. Karena alasan itu, para tetua pamungkas masih bisa menghabisinya.
Siapa tahu, mungkin yang lebih tua yang mematahkan pedang Skyward dengan 2 jari hari itu. Dia tidak mungkin membiarkan Erudia dihina oleh negara lain. Oleh karena itu, dia ikut campur dan mengakhiri dia. Selanjutnya, The Cardinal Hall dan Eragon tidak akan pernah membiarkan situasi seperti itu terjadi. Sebaliknya, mereka akan mengalahkan Kuroki dengan segala cara. Bahkan jika ayahku sebelumnya berjanji bahwa The Cardinal Hall tidak akan terlibat dalam masalah ini, semuanya tidak lagi penting dalam menghadapi aib Erudia yang akan datang. Setelah mendengar itu, Zoe melirik Levi dan menyimpulkan, jadi, mereka berdua telah diinstruksikan untuk tidak mengeluarkan sepatah kata pun tentang kebenaran. Bahkan jika mereka harus mengklaim telah membunuhnya sendiri, mereka tidak dapat mengungkapkan identitas orang yang benar-benar melakukannya. Dengar-dengar, itu pasti. Kuroki sudah mati, jadi tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi selama mereka tetap menutup mulutnya. Pada saat yang sama, masalah aib Erudia juga mudah diselesaikan. Mendesah, Azure Dragon resah, pejuang dari Raisonia mungkin akan membanjiri untuk menyelidiki kematiannya, jadi itu akan agak berbahaya bagi bos dan yang lainnya. Kita harus melindungi mereka dengan baik. Edmund mengangguk. Ya, kita harus melindungi mereka. Kami tidak dapat membiarkan kebenaran terungkap, dan bahkan kami sendiri tidak dapat menanyakannya. Mari kita semua sepakat bahwa Levi lah yang membunuhnya. Dipahami. Semuanya mengangguk mengiyakan. Sementara itu, Levi dan Queenie saling pandang tak berdaya, karena mereka berdua menyadari rencana mereka. Bagaimanapun, itu bagus karena itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Jika tidak, orang akan selalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang membunuhnya. Pada saat yang sama, Dark Web merilis sebuah berita, Kuroki dan muridnya, Hirai, bertemu dengan seorang petarung misterius di Erudia. Mereka dikalahkan dan berakhir 6 kaki di bawah. Begitu berita itu keluar, itu mengguncang seluruh dunia. Sebaliknya, alis Levi berkerut. Bukankah Dark Web terlalu cepat dalam mendapatkan berita ini? Edmund dan yang lainnya baru mengetahuinya, namun informasinya sudah dirilis oleh Dark Web. Dark Web benar-benar sesuatu yang lain. Tampaknya mereka tidak kalah kuat dari Lab of Gods. Mungkin mereka bahkan sadar bahwa akulah yang membunuh kedua pria itu. Ini benar-benar terlalu menakutkan untuk dipahami. Bab 2417 Level 9 Teknik Golem Besi. Di penghujung hari, kematian Kuroki menjadi daun ara bagi Erudia dan membantu menjaga kehormatan terakhirnya. Namun, sikapku ini terhadap Levi berubah drastis setelah kejadian itu. Bagaimanapun, dia menyaksikan kekuatan pukulannya. Dia tidak pergi tetapi tinggal di tempat Levi dan bahkan mengambil inisiatif untuk melayaninya. Itu membuat Levi ketakutan, dan dia melakukan yang terbaik untuk menjaga jarak darinya. Selanjutnya adalah memberikan teknik golem besi, dan kandidatnya sudah diputuskan. Levi pergi ke The Cardinal Hall dan mencari Dakson. Garrison, aku baru tahu kalau teknik golem besi bukan tandinganmu. Kegembiraan terukir di wajah Dakson. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mempelajari bagaimana dia bisa menggagalkan level 7 dari teknik golem besi. Yah, aku mungkin bisa memahaminya sekarang. Apakah kamu ingin mencobanya? Levi bertanya tiba-tiba. Deru, deru, deru. Suara menderu bergema di udara. Dentang, dentang. Selain itu, ada juga suara kisi logam. Seluruh orang Levi berubah menjadi emas, dan tubuhnya menjadi tidak bisa dihancurkan seperti golem. 7 sinar cahaya berkilauan di sekelilingnya, menunjukkan bahwa itu adalah level 7. Apa? Golem level 7. Dakson sepenuhnya berlantai. Ini hanya waktu yang singkat, namun dia sudah berada di level ini. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, jadi saya harus memanfaatkannya. Dia langsung keluar semua dan mulai menyerang tubuh golem pria itu. Bang! Bang! Suara seperti itu terdengar tanpa henti. Serangannya menggila dan tak henti-hentinya seperti air yang mengalir keluar dari bendungan yang rusak. Akhirnya, golem level 7 menunjukkan tanda-tanda retakan yang samar. Meskipun demikian, itu adalah Levi yang hanya berdiri di sana dan membiarkannya menyerang. Jika dia menggunakan teknik golem besi untuk menyerang, situasi seperti itu tidak akan pernah terjadi. Singkatnya, Dakson sendiri membayar harga yang mahal meskipun berhasil memecahkan golem level 7 setelah melepaskan semua yang dia miliki. Jika itu adalah teknik golem besi tingkat 7 yang amatir,
dia bahkan bisa mengalahkannya meskipun mengalami beberapa luka yang cukup parah. Bagaimana kalau sekarang? Udara di sekitar Levi tiba-tiba berubah. Sebuah retakan keras membelah udara, dan rasa penindasan yang membatu mengguncang bumi. Tubuh golem Levi semakin membutakan saat bayangan emas semakin kuat dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bahkan ada lapisan cairan emas yang mengalir di permukaan tubuhnya. Terlebih lagi, 8 sinar cahaya muncul. Memang, itu adalah level 8 dari teknik golem besi. Ya Tuhan, ini, Dakson benar-benar bingung. Ada desas-desus bahwa beberapa biksu terkemuka di Erudia telah menguasai level 8 dan benar-benar tak terkalahkan di seluruh dunia. Tidak ada yang bisa menembus mereka. Sekarang dia secara pribadi melihat level 8 dari teknik golem besi, rasa ketidakberdayaan yang kuat muncul dalam dirinya. Ah, aku benar-benar tidak bisa mengalahkan ini. Di hadapan golem level 8 yang menakutkan, dia hanya bisa mengakui kekalahan. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melangkah maju dan mencobanya. Dan bagaimana dengan sekarang? Bang! Keheningan yang mematikan memerintah, dan aura kehancuran yang menjelma meledak. Seolah-olah seseorang telah tiba di neraka, karena rasa kematian merasuki. Suara mendesing. Rasa penindasan yang luar biasa tiba-tiba runtuh. Itu sangat kuat sehingga membuat seseorang tercekik, dan bahkan petarung yang paling terampil pun akan berlutut menyerah. Itu tidak lain adalah level 9 dari teknik golem besi. 9 sinar cahaya bersinar seperti 9 matahari yang terik bahkan saat siluet emas terwujud. Jika dilihat lebih dekat, orang akan melihat 9 siluet emas yang memudar. Sebenarnya, itu adalah 9 avatar. Dan setiap avatar 10 kali lebih kuat dari golem level 8. Ya Tuhan, apa yang saya lihat? Ini adalah level 9 dari teknik golem besi. Sebagai pemimpin organisasi seni bela diri terkuat, dia sangat akrab dengan berbagai teknik di dunia. Sejak teknik golem besi direkam, tidak ada yang pernah menguasai level 9. Yang tertinggi sejauh ini adalah level 8, dan hanya 2 orang yang mencapainya. Namun, dia telah mencapai level 9 dengan mudah. Ini tak terbayangkan. Betapa membingungkan. Garnisun, apakah kamu yakin ingin memberikan teknik golem besi kepada putraku? Bab 2418 Levi mengambil Edmund sebagai murid. Dakson menanyakan pertanyaan itu pada Levi dengan nada tidak yakin. Setelah menyaksikan kekuatan sebenarnya dari teknik golem besi, dia merasa bahwa putranya tidak layak untuk itu. Namun, Levi mengangguk. Ya, saya telah membandingkan kandidat yang mungkin berulang kali, dan dia harus menjadi orang yang paling cocok. Pertama, Edmund telah berlatih teknik ortodoks The Cardinal Hall yang tidak ada hubungannya dengan teknik jalur cepat era baru. Kedua, teknik yang dia latih cocok untuk pertarungan langsung dan agresif. Kebetulan itu sangat cocok dengan teknik golem besi, jadi dibutuhkan lebih sedikit usaha untuk menguasainya dan bahkan memiliki lebih banyak potensi. Bahkan, dia mungkin bisa menembus level 7 atau bahkan level 8. Dan ketiga, posisi The Cardinal Hall General terutama untuk membela Erudia. Oleh karena itu, jauh lebih baik untuk memberikan teknik seperti itu kepadanya daripada kepada orang lain. Setelah memikirkannya, Levi merasa bahwa memberikan teknik golem besi kepada Edmund adalah pilihan terbaik. Ini terlalu hebat. Meskipun merasa bahwa putranya tidak pantas, sebagai ayah, Dakson secara alami senang jika putranya adalah kandidat yang dipilih. Kalau begitu, terimalah terima kasihku atas nama putraku, Tuan Garrison. Dia kemudian membungkuk sedikit. Pergi dan bawa dia ke sini, perintah Levi. Aku juga harus mengubah penampilanku. Lagi pula, mungkin bukan hal yang baik baginya untuk mengenali saya. Petik 2. Tak lama setelah itu, Dakson kembali bersama putranya, Edmund. Saat itu, Levi telah mengambil wujud petarung yang mematahkan pedang Skyward dengan 2 jari hari itu. Hah, salam, Pak, senang, Edmund segera berlutut dengan hormat. Saat itu, gejolak emosi muncul di dalam dirinya. Benar saja, itu dia. Saya sebelumnya menyimpulkan bahwa dia kemungkinan besar adalah orang yang membunuh Kuroki, dan sekarang tampaknya itu tidak diragukan lagi dia. Ini benar-benar mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya untuk dapat bertemu seseorang seperti dia. Mulai sekarang, kamu harus memanggilnya sebagai Tuan. Desak Dakson di samping. Apakah saya mungkin salah dengar? Apa yang baru saja kau katakan, Ayah? Bisakah Anda mengulanginya?
Petik 2. Merasa seolah-olah dia sudah gila, Edmund hampir jatuh kembali ke tanah dengan pantatnya. Kau tidak salah dengar. Orang di depan Anda akan menjadi tuan Anda dan akan memberikan teknik golem besi kepada Anda. Dia memilihmu dari banyak orang lain, jelas Dakson. Cepat dan sambut dia dengan benar. Apa? Dia akan memberikan teknik golem besi kepadaku. Selain itu, dia bahkan akan menganggapku sebagai muridnya. Aku. Edmund sangat marah sehingga dia menjadi tidak koheren. Wajahnya memerah-merah padam, dan dia mulai batuk dengan keras. Ini adalah saat yang paling menarik dalam hidup saya. Aku tidak hanya berada di bawah pengawasan orang yang mematahkan pedang Skyward dengan 2 jari, tapi dia bahkan akan memberikan teknik golem besi kepadaku. Ini benar-benar kejutan yang luar biasa. Kenapa kamu melamun? Sapa dia dengan baik, cepat. Dakson menggonggong dengan kecewa. Benar saja, dia benar-benar tidak layak mendapat kehormatan. Gedebuk. Edmund langsung berlutut dan berkata kepada Levi, terimalah aku sebagai muridmu, Tuan. Saat melihat pria yang bersujud di depannya, Levi merasa itu agak aneh. Apakah ini masih The Cardinal Hall General yang sebelumnya sombong dan angkuh? Dia benar-benar telah menjadi muridku dan bahkan bersujud dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, dia bahkan ini senang. Oke, aku akan menerimamu sebagai muridku dengan enggan. Selanjutnya, saya akan memberikan teknik golem besi kepada Anda. Dia kemudian menyerahkan manual rahasia kepada Edmund, yang terakhir diambil dengan kedua tangan. Aku melihatnya dan telah mencapai level 9, kata Levi dengan tenang. Gedebuk. Edmund jatuh tertelungkup ke tanah. Tingkat 9. Level yang dikabarkan tidak dikuasai oleh siapapun. Saya membuat catatan untuk setiap level sehingga Anda dapat berlatih lebih cepat dan dengan efisiensi yang lebih tinggi. Juga, itu akan menghemat banyak jalan memutar. Saya akan kembali untuk melihat hasil latihan Anda setelah beberapa waktu. Setelah membuat semua pengaturan, Levi pergi. Sayangnya, segera setelah dia kembali ke Northampton, dia melihat Edmund bergegas. Setelah mendapatkan gulungan rahasia, dia tidak segera memulai pelatihan tetapi datang ke Northampton untuk pamer. Datang, berkumpul, semuanya. Aku punya berita penting untuk diumumkan. Edmund menyatakan. Dengan demikian, semua orang berkumpul dan menunggu dia untuk berbicara tentang berita penting itu. Kamu telah memiliki teknik golem besi. Tepat pada saat itu, suara Levi terdengar. Bab 2419 ku ini membuat sup Levi. Semua orang langsung terhuyung. Saat kata-kata Levi jatuh, Edmund benar-benar terpana. Kata-kata yang ada di ujung lidahnya tiba-tiba berhenti, dan dia menganga pada pria itu dengan tidak percaya. Bagaimana dia tahu tentang itu? Itu hanya terjadi beberapa waktu yang lalu, dan tidak ada yang tahu tentang itu selain ayahku. Jangan bilang dia sebenarnya, tetua itu dan tuanku. Dengan kengerian tertulis di seluruh wajahnya, dia terus menatap Levi dengan tak percaya. Tidak, itu tidak benar. Aku ingat sekarang. Ku ini tahu tentang itu. Aku baru saja memberitahunya beberapa saat yang lalu. Ketika datang ke berita gembira seperti itu, dia pasti akan membaginya dengan anggota keluarganya sekaligus. Karena itu, ku ini menyadarinya. Dia pasti sudah mendengarnya darinya karena dia tahu tentang itu sekarang. Jika tidak ada penjelasan lain untuk itu. Setelah memahami banyak hal, Edmund meletakkannya di belakang pikirannya. Iya benar sekali. Kabar baiknya adalah aku telah mendapatkan teknik golem besi. Dia dengan bersemangat mengeluarkan manual rahasia untuk dilihat semua orang. Itu benar. Ini benar-benar teknik golem besi. Kerumunan itu tercengang dan semua memandang Edmund dengan heran. Bagaimana Anda mendapatkan teknik golem besi ini, Tuan? Mereka semua menatapnya dengan rasa ingin tahu. Itu diberikan kepada saya oleh Penatua, jawab Edmund dengan ekspresi bangga di wajahnya. Yang lebih tua, Penatua yang mana? Semua orang terus menatapnya dengan kaget. Apakah kalian semua masih ingat tetua yang mematahkan pedang Skyward dengan 2 jari? Dialah yang membunuh Kuroki dan muridnya. Teknik golem besi jatuh ke tangannya saat itu. Dia memilih saya di antara banyak, menerima saya sebagai muridnya dan memberikan teknik kepada saya. Edmund semakin bersemangat saat dia berbicara. Sementara itu, yang lainnya secara alami memasang ekspresi iri. Tuanku hanya melewatinya sekali, dan dia berhasil menguasai level tertinggi teknik golem besi, level 9. Edmund kemudian membual tentang betapa kuatnya tuannya bagi semua orang.
Levi dan Queenie, bagaimanapun, sama sekali tidak terkesan. Mengetahui kebenarannya, mereka hanya merasa bahwa perilakunya agak kekanak-kanakan dan bahkan lucu. Oleh karena itu, mereka berdua mengabaikan yang lain dan menjalankan bisnis mereka sendiri. Aku membuat sup ini khusus untukmu. Ini berisi banyak herbal dari The Cardinal Hall. Tanpa diduga, Queenie mengotori tangannya dan secara pribadi menyiapkan sup untuk Levi. Hah? Levi terkejut. Setelah pertempuran, Queenie melakukan 180 dalam hal sikap. Itu membuat Levi merasa agak terganggu. Saya pikir cara kami berinteraksi sebelumnya jauh lebih baik. Tapi sekali lagi, sekarang ada beberapa hal yang membuat saya agak bingung. Lagi pula, Edmund bahkan berlutut dan bersujud di depanku. Apakah kamu ingin aku memberimu makan? Sini, biarkan aku memberimu makan. Fakta bahwa Queenie menawarkan diri untuk memberinya makan membuatnya merasa sangat bingung. Secara kebetulan, Zoe menyaksikan adegan itu. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Betapa mengejutkan. Bahkan, itu tidak bisa dipercaya. Ini tidak masuk akal. Dia membencinya sampai ke sumsum dan memandang rendah dia. Namun, dia sekarang membuatnya sup dan bahkan ingin memberinya makan secara pribadi. Mungkinkah semua yang dia katakan saat itu bohong? Pada kenyataannya, dia ingin menikah dengannya. Tapi itu tidak mungkin. Dia secara naluriah mengepalkan tinjunya dengan erat meskipun dia tidak tahu mengapa kepanikan mulai muncul di dalam dirinya. Yang lain segera menyadarinya juga dan semuanya bingung. Tampaknya Queenie memperlakukan Levi secara berbeda sekarang, bahkan menawarkan untuk memberinya makan secara pribadi. Ini tak terbayangkan. Melihat banyak tatapan terpaku pada mereka, Levi mengambil sup dari Queenie dan mulai meneguknya. Lebih lambat, masih ada lagi. Queenie segera mengingatkan. Kemudian, dia bahkan menyeka mulut pria itu dengan sapu tangan. Gerakannya ternyata sangat lembut. Bahkan Edmund belum pernah melihat adiknya begitu lembut. Dia selalu memiliki temperamen yang mudah berubah, sedemikian rupa sehingga banyak orang dari The Cardinal Hall menghindarinya. Apakah neraka sudah membeku atau apa? Dia bertindak terlalu banyak di luar karakter sehingga tidak membingungkan. Dia bahkan tidak repot-repot meniup trompetnya sendiri lagi tetapi jatuh jauh ke dalam kontemplasi dengan tatapannya tertuju padanya. Apa yang terjadi di sini, Queenie? Anda benar-benar membuat sup untuknya. Aku bahkan belum pernah meminum sup yang kamu siapkan secara pribadi meskipun menjadi saudaramu. Dia benar-benar ingin tahu alasan perilaku anehnya. Bab 2420 Aku membunuh mereka. Yah, itu tidak seberapa. Hanya saja kita berteman setelah mengalami situasi hidup dan mati bersama. Apa salahnya membuat sup untuk teman? Queenie berbohong. Lagi pula, dia punya agenda sendiri. Hah, saya tidak akan mengakui kebenaran. Kalau tidak, Zoe pasti tidak akan mengizinkanku berhubungan dengan Levi lagi. Selain itu, wajar bagi petarung yang kuat seperti dia untuk memiliki beberapa wanita untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika Edmund akhirnya selesai membual, dia pergi untuk berlatih. Setelah itu, yang lain juga secara bertahap bubar. Meskipun menyimpan kecurigaan dalam dirinya, Zoe pergi bersama mereka juga. Kali ini, berita tentang Kuroki yang telah terbunuh mengejutkan dunia. Di Raisonia, khususnya, masalahnya menjadi lebih eksplosif. Lagi pula, tujuan Kuroki adalah untuk menempati peringkat pertama di papan peringkat ilahi. Sayangnya, dia sekarang mati tanpa alasan yang jelas, dan mereka bahkan tidak tahu siapa yang membawanya keluar. Oleh karena itu, mereka sangat marah dan menuntut penjelasan dari Erudia. Namun, tidak ada yang menghibur mereka sama sekali. Pada saat itu, para pejuang di Raisonia berkumpul untuk membahas masalah itu. Berbicara secara logis, itu pasti petarung pembangkit tenaga listrik. Kuroki belum menguasai teknik golem besi pada level tertingginya, jadi tidak mengherankan jika dia terbunuh. Tapi siapa sebenarnya yang membunuhnya? Apakah itu seorang petarung di papan peringkat ilahi? Kalau tidak, Erudia tidak masuk akal dan dengan sengaja memilih kita. Brigadir Ilahi berjanji bahwa The Cardinal Hall dan Eragon tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Jika itu bukan seseorang di papan peringkat ilahi, itu berarti mereka kembali pada kata-kata mereka, bukan? Jadi, kita harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan meminta Erudia memberi kita penjelasan. Tepat, orang terakhir yang ditantang Kuroki adalah Queenie. Selain dia, Levi juga ada di sana.
Mereka pasti telah menyaksikan semuanya dan tahu siapa yang membunuh Kuroki. Kalau begitu, ayo pergi dan dapatkan jawaban dari mereka. Ayo segera bergerak. Dalam waktu singkat, 6 petarung di papan peringkat ilahi dari Raisonia menuju Erudia. Di antara mereka adalah pewaris Muramasa Blade, seorang Maven tak tertandingi yang menempati peringkat ke-7 di Divine Leaderboard. 5 lainnya berada dalam peringkat 100 di papan peringkat ilahi. Mereka bisa dianggap sebagai tim pejuang yang mengerahkan kekuatan penuh, bertekad untuk menyelesaikan masalah dengan Levi. Segera, mereka tiba di Northampton dan menunggu di sekitarnya. Levi menyadari kehadiran mereka sekaligus dan dengan sengaja menyuruh semua orang pergi. Pada akhirnya, hanya dia, Queenie, dan 2 orang yang berada dalam pelatihan soliter yang tersisa. Queenie sangat bingung mengapa Levi menyuruh yang lain pergi. Mungkinkah dia ingin melakukan sesuatu denganku? Pergi dan siapkan sikat lantai dan sejenisnya. Kau harus membersihkannya nanti, perintah Levi. Itu hanya membuatnya semakin bingung. Apa sebenarnya yang dia rencanakan? Meskipun demikian, dia masih pergi dan menyiapkan barang-barang seperti yang diinstruksikan. Saat malam tiba, para petarung di Divine Leaderboard dari Raisonia segera menuju ke Manor setelah memastikan tidak ada orang di sekitar. Suara mendesing. Ke-6 petarung menyerbu masuk, mengelilingi Levi dan Queenie. Siapa kalian semua? Queenie langsung menyerang. Demikian pula, pewaris pedang Muramasa, yang menempati peringkat ke-7 di papan peringkat ilahi, bertindak. Saat pedang berkilauan dalam cahaya, dia dengan cepat menaklukkan dan menahannya. Adapun Levi, mereka tidak peduli tentang dia sedikitpun. Lagi pula, bagaimana seseorang di papan peringkat sementara dapat dibandingkan dengan mereka yang ada di papan peringkat ilahi? Yah, kamu sangat pintar sehingga kamu tidak menolak sama sekali. Perlawanan hanya akan berakhir dengan kematian. Karenanya, jauh lebih baik bagimu untuk bermain-main saja. Petik 2. Pewaris Muramasa Blade mengangguk puas ketika dia melihat bahwa Levi hanya duduk di sana tanpa melawan. Kalian semua dari Raisonia, mengapa kamu di sini? Queenie menuntut dengan suara dingin. Mengapa? Anda tahu itu lebih baik daripada orang lain, bukan? Petik 2. Begitu kata-katanya terdengar, pemahaman muncul di benak Queenie. Pada saat yang sama, dia juga mengerti mengapa Levi menyuruhnya menyiapkan sikat lantai dan sejenisnya sebelumnya. Oh well, mereka benar-benar menembak diri mereka sendiri. Sungguh berani mereka berani datang dan memprovokasi dia. Tumpahan. Siapa yang membunuh Kuroki dan Hirai hari itu? Katakan yang sebenarnya, dan kami akan mengampunimu. Kalau tidak, kami akan membunuhmu. Seketika, Levi berteriak, jangan bunuh aku. Aku akan bicara. Aku akan memberitahumu. Sebenarnya, akulah yang membunuh mereka. Bersambung.